Semoga kita semua tetap menjadi individu yang selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang teori belajar kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga dari proses tersebut individu dapat memperoleh pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali hubungannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Nah, tingkat kemampuan kognitif seseorang dapat kita perhatikan ketika dia sedang belajar, ketika dia sedang membangun ide atau menyampaikan idenya, juga ketika individu itu sedang menyelesaikan masalah yang dihadapi. Apa fungsi kognitif bagi individu? Ada 5 fungsi utama kognitif di situ. Ada perhatian, ada memori atau daya ingat, ada fungsi eksekutif, ada kemampuan berbahasa, kemudian merasakan dan mengenali. Yang secara umum, kelima fungsi ini akan membuat seseorang atau akan membuat individu dapat dengan mudah bergaul dengan individu yang lainnya. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya dapat menjadi fokus perhatian atau dapat juga diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa bau, dapat berupa rasa, dapat berupa suara, dan juga gambar. Kemudian memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang terhadap sebuah objek. Semakin fokus kita terhadap objek, maka asumsinya semakin baik juga memori dan daya ingatnya. Hal ini akan menunjukkan bagaimana suatu informasi itu akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Fungsi eksekutif itu merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan sekaligus juga melaksanakan sesuatu yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Nah, dari sinilah kita dapat melihat bagaimana individu itu menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Berikutnya adalah kemampuan berbahasa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mampu menyusun kata, kalimat secara runut, bagus, baik ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam hal ini kita tidak dapat mengharapkan atau membayangkan kemampuan komunikasi seorang itu sama. Karena setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda. Dan itu sangat tergantung kepada fungsi kognitifnya. Kemudian yang terakhir adalah merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang dapat merasakan dan mengenali segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Kita dapat merasakan rasa takut, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Juga dapat membedakan mana jeruk, mana lemon, mana semangka, mana durian, mana melon, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena ini kemudian membuat para pemikir untuk mencetuskan teori belajar kognitif. Teori belajar ini merupakan teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam teori belajar kognitif adalah ada Jean Piaget, kemudian ada Brunner, ada Ausubel, kemudian ada Robert M. Channing. Pendekatan apa yang digunakan dalam teori belajar kognitif? Pendekatan kognitif ini merupakan
Suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan individu tersebut dalam menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan kompetensi lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam teori belajar kognitif diterapkan beberapa prinsip. Yang pertama adalah proses belajar dalam teori belajar kognitif lebih dipentingkan daripada hasil. Meskipun memang pada dasarnya tujuan dari belajar adalah untuk mencapai hasil yang maksimal, tetapi tidak dapat mengabaikan proses belajar yang dilakukan. Kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar itu menunjukkan tingkah laku individu. Ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Semisal kalian punya mata pelajaran dibagi dalam bab-bab, kemudian bab dibagi dalam subbab, ada indikator, ada kriteria, dan itu dipelajari secara bertahap. Berikut adalah keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Jadi dalam teori belajar kognitif ini menerapkan pendekatan student center, bukan lagi teacher center. Karena pada dasarnya pelaku pembelajaran adalah siswa. Yang terakhir, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pertanyaannya adalah apakah semua proses belajar itu mengutamakan teori belajar kognitif? Ya, tentu saja, tetapi ada beberapa ciri spesifik yang membedakan teori belajar kognitif dengan yang lainnya. Yang pertama adalah memusatkan perhatian pada proses berpikir dan proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Nah, dalam konteks ini, implementasinya dalam pembelajaran, di samping kebenaran jawaban yang diberikan oleh siswa ketika dilakukan evaluasi misalnya, guru juga harus memahami proses yang digunakan oleh siswa sehingga siswa sampai pada jawaban tersebut. Artinya, guru tidak hanya fokus pada jawaban soal yang diberikan oleh anak, tetapi melakukan telaah kenapa siswa menjawab demikian. Pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap kognitif siswa. Dan jika guru penuh perhatian terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tersebut, barulah guru dapat dikatakan berada dalam posisi memberikan pengalaman sesuai yang dimaksud dalam teori belajar kognitif. Kedua adalah mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan belajar. Ini yang saya maksud tadi dengan student center. Nah, dalam konteks ini kita diarahkan oleh pendapat Piaget yang menekankan bahwa pengajaran pengetahuan dalam pembelajaran teori kognitif tidak boleh ada penekanan. Artinya sebisa mungkin guru tidak memaksa siswa, melainkan anak didorong untuk menemukan pengetahuannya sendiri, untuk mengkonstruksikan pemikirannya sendiri tentang pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Oleh karenanya, guru dituntut untuk mempersiapkan berbagai kegiatan belajar secara langsung dengan dunia fisik. Yang berikutnya adalah memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal
kemajuan perkembangan. Jadi dapat diasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Bukan siswa saja, kita saja mengalami urutan perkembangan yang sama. Tetapi pertumbuhannya berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, guru dapat melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam kelompok kecil daripada membentuk kelas dalam kelompok besar. Artinya kalau dalam kelompok-kelompok kecil, guru dapat lebih fokus untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya sesuai dengan karakter belajar peserta didik dan sesuai dengan perbedaan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Perkembangan kognitif seseorang yang tadi sudah saya sampaikan melalui urutan perkembangan yang sama, inilah urutannya. Karena setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Hal itu pasti. Kenapa bisa demikian? Karena memang perkembangan kognitifnya berbeda. Namun demikian, ada beberapa hal umum yang dapat kita jadikan sebagai acuan terhadap perkembangan kognitif anak berdasarkan tahapan dan usianya. Pertama ada di tahap sensori motor. Ini biasanya dialami oleh anak yang berusia 18 sampai 24 bulan. Pada umumnya, anak pada usia ini mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar. Hal itu dilakukan melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Setelah itu, anak memasuki fase kedua atau tahap kedua yang disebut tahap praoperasional, dialami oleh anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum dapat mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum dapat melogikakan sesuatu. Baru setelah itu anak masuk ke tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai dapat berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai dapat berpikir secara logis ketika mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Terakhir adalah tahap operasional formal yang dialami oleh anak pada usia 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan bahwa seorang anak sudah dapat berpikir secara lebih luas, mampu melakukan penalaran dan menganalisis sesuatu, mampu juga dia untuk memanipulasi ide di dalam pikirannya dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Perkembangan ini dalam konteks kognitif tentu tidak dapat kita lepaskan dari bagaimana anak atau peserta didik dalam menghadapi soal evaluasi atau ujian yang dibebankan kepadanya oleh guru atau pendidik di sekolah. Oleh karena itu, sebelum membuat soal, seorang guru harus mempertimbangkan level kognitif anak didiknya, supaya soal yang dibuat tidak terlalu mudah untuk anak yang level kognitifnya sudah ke level 3 dan mungkin tidak terlalu sulit untuk anak yang level kognitifnya masih di level 1. Pada dasarnya level kognitif untuk peserta didik itu dibagi menjadi 3, ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 ini menunjukkan tingkat kemampuan kognitif yang paling rendah, karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman dari peserta didik. Kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom, soal ujian atau soal evaluasi yang dibuat oleh pendidik pada level 1 ini sebaiknya hanya mencakup soal pada ranah C1 dan C2.
C1 itu untuk aspek mengingat dan C2 untuk memahami. Level kognitif kedua, tingkat kemampuan anak pada level ini tentu sudah lebih tinggi daripada level ke-1 karena mereka sudah dituntut untuk mampu menerapkan apa yang sudah dapat diingat dan dipahami dalam level 1. Kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom, maka soal pada level kedua untuk evaluasi dan ujian peserta didik itu mencakup soal pada ranah C3, yaitu mengaplikasikan. Level kognitif yang terakhir yaitu level ketiga. Nah, tingkat kemampuan ini paling tinggi di antara dua level sebelumnya. Karena pada level ketiga, peserta didik sudah dapat menganalisis, melakukan sintesis dan melakukan evaluasi. Jadi, siswa yang berada pada level kognitif yang ketiga oleh Bapak dan Ibu guru, oleh pendidik, dapat diberikan soal evaluasi yang mengarah ke soal-soal menganalisis, mengevaluasi, maupun mencipta. Apa sih sebenarnya ranah atau aspek kognitif itu? Pembelajaran di ranah kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan berpikirnya. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di lingkungan sekolah, Bapak dan Ibu guru bersama satuan pendidikan secara umum itu melakukan evaluasi atau melakukan ujian. Di pembahasan level kognitif, kita dapat membahas tentang taksonomi Bloom. Ini bisa kita jadikan sebagai dasar. Karena taksonomi Bloom ini merupakan pengelompokan suatu soal berdasarkan aspek kognitifnya. Nah, menurut Benjamin Bloom, teorinya yang kita sebut dengan taksonomi Bloom, soal-soal di ranah kognitif itu memiliki 6 aspek, yaitu aspek pengetahuan, C1 atau kognitif 1, kemudian aspek pemahaman, C2, C3-nya aplikasi, kognitif 4-nya analisis, C5-nya evaluasi, dan C6-nya mencipta. Intinya, ranah dan aspek kognitif mengarah pada substansi pokok dalam materi pembelajaran beserta soal-soal yang dikembangkan oleh Bapak dan Ibu guru dari materi tersebut. Nah, level kognitif dan ranah itu akan mengantarkan kita untuk dapat memilah dan mengklasifikasi jenis pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Menurut pendekatan kognitif, unsur penting dalam proses pembelajaran adalah pengetahuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri sesuai dengan situasi belajarnya. Tentunya situasi belajar ini juga ditentukan oleh jenis pengetahuan yang sedang dipelajari. Perspektif pengetahuan kognitif dapat dipilah menjadi 3 berdasarkan jenisnya. Ada pengetahuan deklaratif, ada pengetahuan prosedural, dan ada pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif itu merupakan pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pula pengetahuan konseptual. Pengetahuan deklaratif jangkauannya cukup luas. Dia dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi, atau tentang hukum dan aturan. Kemudian yang kedua, pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan ini merupakan pengetahuan individu tentang langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilakukan, atau pengetahuan tentang bagaimana kita dapat melakukan sesuatu.
Pengetahuan ini dicirikan oleh adanya praktik dari suatu konsep. Yang terakhir adalah pengetahuan kondisional. Pengetahuan ini terkait dengan kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Pengetahuan ini dianggap sangat penting karena menentukan kapan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat dalam pemecahan masalah. Saya kira demikian dulu pembahasan kita tentang teori belajar kognitif. Jika ada yang masih kurang jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar and see you again.